Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ramadhani. Saya dari PSIK 5B kelompok B5. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan anak tentang NGT. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama, kita di tahap prainteraksi, yaitu tahap persiapan alat. Yaitu alat-alat yang harus kita siapkan ada bantal, habis itu ada bengkok, habis itu ada handuk, lalu ada stetoskop, lalu ada spuit, ada bengkok, bak instrumen, lalu ada selang NGT sama gel. Lalu sebelum itu kita harus membaca buku rekan medis terlebih dahulu. Lalu ke tahap orientasi, kita memberikan salam kepada pasien atau ke orang tua. Lalu kita menjelaskan prosedur tujuan pemasangan NGT ini untuk apa. Lalu selanjutnya jangan lupa kita harus memberikan buku inform konsen untuk diberikan kepada ibu untuk memberikan persetujuan apakah bayi boleh dilakukan pemasangan NGT atau tidak. Habis itu ke tahap kerja. Yang pertama, kita harus memasang bantal di bagian kepala, posisikan bayi ekstensi. Lalu jangan lupa kita juga harus membersihkan di bagian hidung, takutnya ada sumbatan atau kotoran, jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan menggunakan tisu terlebih dahulu sampai bersih. Lalu ini buang ke bengkok. Lalu yang selanjutnya kita membuka baju. Sudah dibuka, lalu kita pasangkan handuk sesuai dengan ukuran. Pasangkan handuk. Lalu kita menggunakan handscoon steril. Jadi kita ambil dulu menggunakan bengkok, lalu kita pasangkan handscoon steril. Nah, karena kita sudah memakai handscoon steril, kita tidak boleh menyentuh di bagian area yang tidak steril. Lalu kita mengukur ini menggunakan cara tradisional. Jadi kita ukur di bagian hidung sampai daun telinga, dari daun telinga sampai prosesus stapedius. Kita ukur. Dari hidung ujung ini ke bagian daun telinga. Jangan lupa kita tandai. Lalu dari daun telinga ke prosesus stapedius. Nah, seperti ini ya. Sudah ditandai. Jangan lupa kita taruh dulu di bengkok. Tapi ini ditandai, tidak boleh menggunakan pertanda apa, karena ini sudah steril. Jadi kita sudah menandai seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita harus mengecek di bagian hidung kanan dan kiri. Di situ sirkulasinya yang lancar itu di bagian kanan dan kiri. Sudah kita lihat ini sirkulasi udaranya, pernafasannya yang lancar di bagian kiri. Jadi kita harus memasang NGT di bagian kiri. Kita ambil lagi yang sudah tadi saya tandai. Lalu jangan lupa sebelum kita memasukkan selang NGT, kita harus lumuri selang NGT 10-20 menggunakan gel. Kita lumuri sampai yang di bagian yang akan dimasukkan di dalam hidung bayi. Jadi kita akan masukkan. Nah, di sini apabila bayi tidak sadar, kita memasukkan selang NGT itu dari diri kita sendiri. Tapi kalau apabila bayi sadar, tetapi kita harus bantu bayi untuk ini
ngomong ini menelan. Dan apabila bayi tidak bisa menelan, kita bisa menggunakan air untuk agar selang NGT bisa masuk ke dalam. Karena saat kita proses memberikan air ke dalam mulut dan masuk ke lambung, itu akan menjadikan proses aktivitas menelan. Lo masuk, ayo dek. Ya, bagus sekali ya. Ayo masuk. Ayo dek. Nah, pinter ya. Pinter. Sudah. Nah, ini sudah terpasang. Nah, di sini apabila tadi saat proses memasukkan NGT tidak langsung atau terjadi hambatan, nanti kita bisa mengeluarkan sedikit, lalu kita masukkan, lalu kita keluarkan sedikit, habis itu kita masukkan sampai masuk di prosesus speideus. Sudah, habis itu jangan lupa kita fiksasi di bagian hidung. Fiksasinya itu membentuk kupu-kupu ya. Sudah. Ini sudah tidak steril lagi. Lalu kita akan mengecek apakah selang NGT ini masuk ke dalam lambung atau tidak. Nah, jadi ini ada spuit, lalu kita isi udara 15 cc. Diisi 15 cc. Nah, lalu kita buka di bagian ini selang NGT. Nah, saat proses membuka, kita harus mengecek di sini tuh harus selang NGT-nya harus kita lipat. Karena kalau apabila tidak dilipat, otomatis cairan yang di dalam lambung akan keluar. Jadi kita harus menutup seperti ini agar cairannya tidak keluar. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita menggunakan stetoskop, kita cek di bagian lambungnya. Nah, di situ kita masukkan perlahan-lahan. Lalu apabila tadi saat kita melakukan pendorongan udara di bagian lambung, apabila terdengar suara hembusan angin di bagian lambung, otomatis itu benar masuk saluran NGT-nya ke lambung. Tetapi kalau tidak berhasil berarti itu salah pemasukan. Nah, karena ini tadi ada hembusan di bagian lambung, jadi benar. Lalu tadi kan ini sudah dimasukkan udara di bagian lambung, jadi kita harus mengeluarkannya lagi. Jadi kita harus keluarkan. Nah, mungkin yang pertama keluar di bagian spuit ini biasanya itu terdapat udara. Lalu kita buang, lalu kita masukkan lagi. Biasanya ini akan keluar cairan kekuningan. Nah, itu tuh cairan yang berada di lambung. Jadi tidak apa-apa. Keluarkan, buang ke bengkok. Habis itu lalu kita tutup. Nah, lalu jangan lupa tadi sudah difiksasi di bagian hidung, lalu kita akan fiksasi lagi di bagian sampai ke daun telinga seperti ini. Habis itu kita fiksasi. Lalu kita fiksasi juga di bagian sini lengan, di bagian baju. Kita fiksasi kembali. Nah, sudah selesai, lalu kita ambil ini handuk, lalu bantal tadi. Jadi sudah selesai pemasangan saluran NGT. Apabila ini akan diberikan nutrisi, jadi jangan lupa kita harus memasukkan air putih terlebih dahulu, lalu kita memberikan nutrisi untuk bayi. Tetapi kalau tidak, ya sudah.
Lalu selanjutnya tahap terminasi, kita bertanya perasaannya kepada ibu, lalu kita ini memberikan evaluasi tindakan yang sudah kita berikan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.